Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Nur Fikri Awaludin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi iptek dan kemiskinan perwakilan dari kelompok 3 yang akan dibahas oleh masing-masing anggota kelompok. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tentang epistemologis, yang kedua itu ontologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah tentang epistemologis. Teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi merupakan barang-barang atau benda yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Nah, untuk epistemologis itu merupakan epistemologis mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang, yaitu yang pertama analisis filsafat, yang kedua berbagai masalah, yang ketiga sumber-sumber dan atas keyakinan, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan, justifikasi atas keyakinan, dan yang keempat itu adalah kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Nah, untuk istilahnya, epistemologi itu pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia yang bernama James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Istilahnya itu bisa dikatakan epistemon pada tanggal 1591. Epistemon itu merupakan sebagai personifikasi dari sebuah konsep filosofis untuk menanggapi suatu debat dengan argumen apakah persepsi-persepsi yang dikembangkan oleh agama kuno, persepsi yang dilakukan oleh para penyihir, semestinya dihukum di tengah keberadaan masyarakat Kristen. Argumen King James menampilkan bahwa melalui karakter epistemon yang mendasar argumen pada ide-ide teologis terkait penalaran dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu lawannya Philomatus mengambil sikap filosofis pada aspek hukum di dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar dari epistemon tersebut. Istilah Yunani untuk ilmuwan yang artinya pendekatan filosofis ini menandakan Philomat yang mencari pengetahuan yang lebih besar melalui epistemologi dengan menggunakan teologi dialog yang digunakan oleh Raja James untuk mendidik masyarakat tentang berbagai konsep, termasuk konsep sejarah dan epistemologi dari subjek yang diperdebatkan. Kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani klasik episteme yang berarti pengetahuan dan akhiran logi yang berarti wacana. Jadi epistemologi ini bisa dikatakan adalah pengetahuan yang pengetahuan yang bersifat dengan wacana atau pengetahuan yang sudah direncanakan gitu. Mungkin ini yang saya ambil dari lisensi Wikipedia ya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Rian tentang kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Mulyana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan aksiologis. Di sini apa itu kemiskinan?
kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga merupakan masalah global negara berkembang, biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara dalam kurung miskin. Dan untuk aksiologi aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi juga berasal dari kata Yunani, yaitu aksion atau nilai, dan logos yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Dalam aksiologi juga memiliki dua komponen mendasar, yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Firmansyah dari kelompok Iptek dan Kemiskinan. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek dan kemiskinan. Kemiskinan terbagi dalam 3 kelompok atau aspek. Yang pertama, aspek badania dan mental seseorang. Yang kedua, kemiskinan akibat bencana alam. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Ada pepatah mengatakan, siapa yang menguasai teknologi, maka dia menguasai dunia. Ilmu pengetahuan sangatlah berguna bagi kita semua, begitu pula iptek. Teknologi akan dapat berguna jika dimanfaatkan dengan baik. Iptek berkembang dengan sendirinya, tentunya dengan dikembangkan oleh orang-orang yang berpengalaman. Iptek pula tidak terlepas dari kemiskinan, dan kemiskinan tidak terlepas pula dari kehidupan masyarakat. Sebenarnya, jika kita semua memanfaatkan iptek, maka kita semua dapat memberantas kemiskinan yang ada. Tidak akan ada lagi pengamen, pengemis, dan pekerjaan lainnya yang tidak layak terjadi. Kemiskinan terjadi karena rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan yang rendah. Semua dapat teratasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Perumpamannya, ilmu pengetahuan untuk mencari apa, sedangkan teknologi ini untuk mencari bagaimana. Nah, kemiskinan dalam bidang ekonomi selalu menjadi kendala di negara-negara berkembang. Sebenarnya, apabila kita bisa memanfaatkan iptek ini dengan baik, maka kemiskinan bisa teratasi. Selain itu, mengapa kemiskinan selalu menjadi kendala di negara-negara berkembang? Yaitu karena rendahnya ilmu pengetahuan dan rendahnya pendidikan dan tidak ada kesadaran dalam diri masing-masing untuk mencari ilmu. Nah, semua bisa teratasi apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Antara baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kemiskinan bisa teratasi, terutama di negara-negara berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Melenia Rajasa dari kelompok Iptek dan Kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan memiliki kaitan struktur yang jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Terima kasih.